Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi. Baik, pada sesi kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai bisnis model dari Starbucks Coffee. Baik, kita langsung saja. Kita langsung ke PPT-nya. Baik, apa sih bisnis model itu? Pengertiannya adalah suatu bisnis yang menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan mengungkapkan nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Bisnis model sendiri, bisnis model Canvas sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Ini adalah foto dari sang pencipta, namanya Alexander Osterwalder. Pada tahun 2015, dia menciptakan bisnis model kanvas ini. Penggunaannya dapat digunakan untuk semua sektor bisnis usaha dengan tujuan menganalisa kekuatan dan kekurangan dalam bisnis. Baik, fungsi bisnis model kanvas ini adalah memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan sederhana, menerjemahkan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen model bisnis kanvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya dan panduan untuk mengeksekusi bisnis. Baik, elemen model bisnis terdiri dari customer segments. Pada elemen ini, pebisnis harus bisa menjawab hal mengenai pelanggan seperti customer job, customer gain, dan customer pain. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Atau dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda pula. Dua, value proposition. Sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja yang sesungguhnya poin-poin yang dapat mendapatkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya, seperti produk dan service, pain relief, dan gain creator. Channel. Channel merupakan sarana bagaimana pebisnis bisa menyampaikan produknya sampai pada konsumen sebagai target, sebagai media atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk ataupun jasa. Revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen bisnis model kanvas atau yang disingkat dengan BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Key results. Key result dalam bisnis model kanvas adalah daftar senjata utama perusahaan, dari gedung dan keahlian tim hingga merek dan paten. Kelola baik semua sumber daya fisik, intelektual, SDM, dan keuangan untuk mewujudkan value proposition. Intinya inilah bahan bakar kesuksesan sebuah bisnis. Customer relationship. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya
Karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Key activities. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities biasanya dipecahkan menjadi 3 kategori, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform ataupun jaringan. Key partnership berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengangguran risiko, dan ketidakpastian. Juga akuisisi sumber daya ataupun aktivitas. Structure. Konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam dalam model bisnis dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key results, key partnership, dan key activities yang ditetapkan. Baik, kita langsung ke bisnis model kanvas dari Starbucks Coffee. Pastinya kalian tahu semua tentang Starbucks Coffee, makanya saya pilih untuk bisnis model kanvas untuk perusahaan ini ya, yaitu Starbucks Coffee. Baik, key partnership-nya dari Starbucks Coffee yaitu pastinya adalah pemasok biji kopi, pemilik properti, perusahaan teknologi. Kemudian key activities meliputi pembelian dan pengelolaan biji kopi, penyajian minuman, penciptaan suasana, pemasaran, dan pengembangan produk. Kemudian key result-nya adalah biji kopi, mesin kopi, karyawan, lokasi, dan brand pastinya. Kemudian value proposition, kualitas kopi pastinya harus yang premium. Pengalaman juga premium, variasi produk yang luas, brand image yang kuat, dan lokasi yang strategis. Kan nggak ada Starbucks di lokasi pedalaman. Kemudian customer relationship, program loyalitas, komunitas online, acara dan promo, layanan pelanggan. Kemudian channel melalui gerai fisik pastinya ataupun toko langsung, aplikasi mobile, delivery service ataupun dan e-commerce. Kemudian customer segment. Kopi ini menyangsal adalah pangsa kelas menengah atas, pecinta kopi, anak muda, pekerja kantoran, dan masyarakat perkotaan. Kemudian cost structure, biaya bahan baku, biaya sewa, biaya gaji, biaya pemasaran, dan biaya overhead. Revenue stream-nya adalah penjualan minuman, penjualan makanan, penjualan merchandise, penjualan biji kopi. Kemudian kita bicara tentang histori daripada Starbucks Coffee. Starbucks berasal ataupun berawal dari toko kecil di Seattle, tepatnya di Amerika, tahun 1971. Starbucks sebetulnya menawarkan hanya biji kopi yang terbaik dan terinspirasi dari Moby Dick untuk membangkitkan romantisme laut lepas. Lalu pada tahun 1981, Howard Scott terpikat dengan Starbucks dan bergabung setahun kemudian. Terinspirasi dari gaya kedai kopi di Italia, si Howard ini menciptakan tempat untuk percakapan dan kebersamaan. Kemudian tahun 1987, dia meninggalkan pekerjaannya dan membeli Starbucks dengan bantuan investor lokal. Dan karena sukses brandnya, kemudian Starbucks ada di hampir seluruh dunia. Kecuali Australia kayaknya. Oke, kita langsung ke BMC dari Starbucks, yaitu customer segment daripada Starbucks Coffee. Starbucks Indonesia memahami kebutuhan beragam pelanggannya.
Bagi profesional muda dan keluarga kaya, Starbucks menawarkan fasilitas kenyamanan dan prestis. Pecinta kopi dimanjakan dengan rasa otentik dan teknik brewing terbaik dan kualitas tinggi. Anak muda yang trendy menemukan suasana asyik internet dan produk Instagramable. Pejuang kantoran dimudahkan dengan tempat kerja ataupun meeting, suasana tenang, dan layanan cepat. Urban aktif pun terbantu dengan kopi praktis, mudah dibawa, dan makanan ringan sehat. Value proposition daripada Starbucks Coffee. Starbucks menawarkan kopi premium dengan biji kopi Arabica terbaik dan diolah dengan standar tinggi. Pengalaman istimewa dihadirkan dengan suasana kedai yang nyaman, layanan ramah, dan WiFi gratis tentunya. Pilihan beragam tersedia mulai dari kopi, teh, jus, makanan ringan, dan hingga merchandise. Sebagai brand ternama, Starbucks terkenal dengan kopi premiumnya dan mudah diakses di pusat perbelanjaan dan area elit lainnya. Manfaatnya, kopi berkualitas, rasa istimewa, pengalaman premium, akses ke banyak produk dan layanan, meningkatkan citra diri dan menghemat waktu. Channel yang digunakan oleh Starbucks Coffee. Starbucks Indonesia menjangkau pelanggan melalui berbagai channel, termasuk 437 gerai fisik kurang lebihnya di 35 kota, platform online seperti aplikasi, website, e-commerce, dan layanan pesan antar makanan, layanan bisnis seperti Starbucks Delivery, Reserve Bar, dan at home, serta media sosial melengkapi strategi distribusi daripada Starbucks Coffee. Revenue stream daripada Starbucks adalah Starbucks Coffee Indonesia menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber seperti pendapatan minuman, seperti kopi, teh, jus, cappuccino, dan minuman musiman. Makanan seperti pastry, sandwich, salad, cake, dan makanan ringan. Merchandise-nya seperti tumbler, mug, kemarin sempat joint venture sama Blackpink ya dan laris manis banget. Kemudian mug, biji kopi, peralatan kopi, dan merchandise bertema tentang Starbucks. Kemudian layanan bisnis, Starbucks Delivery, Starbucks Reserve, bar, dan penjualan biji kopi dan ke mitra. Lisensi serta royalti dari pembelian hak untuk membuka gerai Starbucks alias mungkin ini semacam franchise ya. Kemudian resources dari Starbucks Coffee. Starbucks Indonesia mengandalkan brand premium yang terkenal dengan kualitas dan rasa istimewa, serta loyalitas pelanggan yang tinggi. Mereka juga menggunakan biji kopi Arabica terbaik yang diolah dengan standar yang tinggi untuk menghasilkan rasa istimewa. Barista terlatih dengan pengetahuan kopi yang siap membantu pelanggan, gerai di lokasi yang mudah diakses, dan Starbucks sendiri terus berinovasi dengan produk dan layanan untuk memberikan pengalaman unik dan personal. Kemudian customer relationship daripada Starbucks. Starbucks menjalin hubungan erat dengan pelanggan melalui loyalitas, layanan baik, komunitas, media sosial, dan personalisasi. Hal ini meningkatkan retensi dan pendapatan dari Starbucks sendiri. Fokus pada 5 pilar ini membantu Starbucks Indonesia meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Key activities daripada Starbucks Coffee. Starbucks fokus pada 5 kegiatan utama: pengadaan, pengelolaan kopi, pembuatan makanan, minuman, layanan pelanggan, pemasaran, dan promosi, inovasi produk, dan tentunya adalah layanan yang terpenting ya, service. Key partnership daripada Starbucks Coffee adalah Starbucks menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan bahan baku terbaik
mendistribusikan produk, mempermudah pembayaran, kehadiran produk baru, memberdayakan komunitas. Starbucks juga bekerja sama membantu meningkatkan kualitas produk dengan layanan dan jangkauan pasar, serta memberikan dampak positif bagi komunitas dan lingkungan tentunya. Kemudian cost structure daripada Starbucks, yaitu struktur biaya Starbucks Indonesia terbagi menjadi dua. Biaya tetap yaitu sewa gerai, gaji karyawan, biaya operasional, penyusutan, biaya pemasaran, dan biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya pengiriman, dan biaya lainnya. Struktur ini membantu Starbucks mencapai keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam operasionalnya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku eh, eh, pembawa materi pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak salah dalam pengucapan ataupun pelafatannya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.